Hai guys, jadi di video ini aku bakalan jelasin gimana caranya aku balik ke Malaysia selama pandemi COVID-19 ini. Oke guys, jadi kemarin selama karantina aku nggak sempet bikin video karena aku udah sibuk banget sama kuliah aku, jadi kayak nggak sempet bikin video dan kelupaan. Jadi di sini aku bakalan rangkum beberapa poin penting buat kalian siapin sebelum kalian berangkat ke Malaysia. Aku bakalan jelasin kayak surat-surat apa aja yang harus di-apply, terus apakah harus fully vaccinated atau enggak. Terus aku juga bakalan jelasin gimana cara apply home quarantine. So, kita langsung aja ya. Jadi yang pertama, sebelum berangkat, kalian pastiin dulu visa kalian itu udah expired atau belum. Nah, kalau visa aku udah expired, jadi aku harus apply travel authorization dulu di website IMGS. Terus, aku dapat approvalnya itu sekitar 2 mingguan. Nah, jadi saran aku buat kalian yang emang ada rencana mau balik ke Malaysia, apply aja gitu dari sekarang. Karena approval letternya itu berlaku sampai 3 bulan ke depan gitu dari tanggal kita dapat approvalnya itu. Selanjutnya kita bahas gimana caranya apply home quarantine. Jadi di sini aku emang milih home quarantine karena menurut aku lebih hemat biaya. Nah, terus buat kalian yang mau apply, ini aku kasih linknya ya di sini. Nah, terus di website itu satu application kita bisa apply buat sampai kalau nggak salah 10 orang. Apply-nya ini harus minimal 7 hari, maksimal 10 hari sebelum tanggal keberangkatan. Terus buat home quarantine ini, karena aku nyewa apartemen, jadi aku harus mintain sign contract form gitu buat di submit di website home quarantine, di application home quarantine itu. Terus aku dapat approval home quarantine-nya itu 3 hari setelah aku submit si home quarantine-nya ini. Nah, terus buat yang nanya apakah harus udah full vaksin atau belum, nah kalau itu setahu aku memang harus full vaksin, tapi mungkin ada yang nggak full vaksin, tapi aku nggak tahu gimana prosedurnya. Nah, kalau di aku ini, aku udah full vaksin, jadi nggak ada masalah dengan vaksin. Minimal 3 hari sebelum keberangkatan, kalian udah harus PCR test. Dan jangan lupa buat print semua dokumen-dokumen yang harus dibawa, karena ini bakalan diminta gitu sama maskapai penerbangan. Oke, lanjut. Jadi kita sekarang bakalan bahas prosedur pas kita sampai di Malaysia. Jadi yang pertama kali itu, abis kita turun dari pesawat, kita bakalan diarahin ke meja gitu buat submit dokumen-dokumen kita, dokumen kayak PCR test, terus home quarantine gitu-gitu. Nah, abis itu kita bakalan dapat gelang karantin. Gelangnya kayak gini nih. Nah, terus habis kita dapat gelang karantin, kita bakalan disuruh swab test lagi, PCR test. Nah, itu biayanya per orang Rp250. Terus kita juga dikasih tahu, diinfoin buat swab test lagi di hari kelima kita karantina. Dan caranya kita buat ke klinik atau buat PCR test itu kita bisa pakai Grab sendiri. Jadi kita juga dikasih surat gitu buat jaga-jaga kalau Grabnya itu nanyain gitu loh, karena kita kan lagi karantina, kenapa bisa keluar gitu. Kita baru bisa lepasin gelangnya itu, gelang karantin itu di hari ke-8 kita selesai karantina. Itu kita bisa lepasin gelangnya itu di hari ke-8 kalau hasil PCR test yang di hari ke-5 kita tes itu hasilnya negatif. Nah, setelah kita submit dokumen-dokumen yang PCR test dan lain-lain itu, kita diarahin ke immigration buat dapetin immigration stamp. Setelah kita dapat immigration stamp, kita baru bisa ambil bagasi kalau ada.
karena kita home quarantine, jadi boleh pakai Grab buat ke tempat kita karantina. Oh ya, saran aku, kalian sebelum berangkat kalian harus udah download My Sejahtera apps itu, karena sampai di Malaysia itu emang ditanyain gitu loh buat ngedetect apakah kita ada sakit atau enggak gitu. Terus kita bahas kalau kita udah di tempat kita karantina, home quarantine khususnya, gimana sih caranya kita mesen makan atau bisa nggak sih kita keluar. Kalau buat mesen makan, aku mesennya lewat Grab. Makanannya itu bisa diantar ke tempat kita karantina, ke kamar kita, tapi asalkan kita udah ngasih tahu ke security-nya sama ke manajemen office-nya atau ke orang yang bersangkutan dengan tempat karantina kita. Buat yang nanya apakah harus tetap di dalam kamar selama kita karantina, jujur aku sama teman aku, jadi kan aku karantinanya ini dalam satu apartemen itu berdua sama teman aku. Nah, aku sama teman aku sempat bandel sekali sih. Kita turun ke tempat fasilitas umum di apartemen kita itu sekali, dan itu bisa asal gang karantin kita itu nggak ketahuan, nggak kelihatan gitu. Tapi itu jangan diikutin ya guys. No, big no. Oke, jadi aku bakal rangkum dokumen apa yang harus kalian siapin sebelum berangkat. Jadi yang pertama itu travel authorization. Terus yang kedua, kalau kalian apply home quarantine, kalian harus apply itu dulu. Terus yang ketiga, kalian juga harus print ini nih, kartu vaksin sama PCR test. Jadi 4 dokumen itu sih yang paling penting yang kalian harus siapin sebelum berangkat. Dan saran aku, kalian harus ada fotokopiannya gitu, karena ini bakalan dimintain di maskapai penerbangan kalian gitu. Saran aku ya, kemarin sih aku dimintain PCR testnya itu yang bahasa Inggrisnya, tapi sebenarnya pas sampai Malaysia itu nggak perlu banget sih, nggak penting-penting banget. Oke, mungkin itu aja poin-poin penting yang harus kalian siapin. Mungkin kalau kalian ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyain di komen. Dan sorry banget kalau penjelasan dari aku kurang jelas, karena ini aku pertama kalinya aku bikin video seperti ini. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, bye-bye.